Cabang Samping. Hari ini saya ada di kantor Koperasi Patra ya, Kopatra ya, dengan Pak Suhada nih. Saya mau menggali rahasia dari Pak Suhada ini ya. Beliau usianya sudah luar biasa, tapi dia masih produktif ya. 70 berapa Pak? 72,5 itu banyak ya, banyak yang seusia gitu tapi mungkin tidak produktif. Mohon maaf ya, mungkin sudah di rumah tidak. Ini masih ngantor teman-teman ya, ini masih ngantor, masih style ya, lihat Pak, masih gendut ya, badan tidak terlalu langsing juga tapi tetap sehat ya. Kita mau gali ya, bisa diceritakan ya Pak Suhada perjalanan hidup dari mulai mungkin sejak pensiun aja kali ya, pensiun sampai ke sini kegiatannya apa, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menjadi berbeda apa ya kan. Kemudian kan orang tua itu identik dengan banyak penyakit tuh ya, apakah penyakit itu bisa dimanage dengan baik? Mungkin penyakit tidak bisa dihindari, tapi kalau memanage baik mungkin jadi tetap sehat gitu kan. Nah, silahkan Pak Suhada untuk berbincang-bincang atau menyampaikan pengalamannya. Terima kasih Pak Kasino atas kedatangannya ke kantor untuk pertama silaturahmi, karena kita sama-sama udah pensiun. Ya pertemuan dengan sengajanya itu ya susah, kecuali ada hal-hal kayak gini. Nah, yang Pak Kasino ingin saya menyampaikan adalah tadi mengenai kesehatan, terus masih kerja, masih bisa mikir. Dan saya di sini sebagai manajer Koperasi Kopatra Pertamina di Klayan. Saya begitu pensiun, saya di-hire oleh Pertamina. Begitu pensiun saya di-hire di Limo dan seterusnya. Akhirnya saya sekarang di koperasi. Jadi semenjak saya pensiun itu memang terus kerja terus. Yang sekarang aku di koperasi. Sebelum koperasi saya di Koperasi Jakarta, Kopep. Hanya di Kopep ini lagi enak kerja, ditawarin ke Cirebon, Koperasi Cirebon, ya otomatis mau. Saya tinggal di Cirebon walaupun gajinya di sini lebih kecil, tapi kan rumah sendiri, anak ketumbuhan. Nah, masalah kesehatan, kebetulan saya adalah basicnya dulu adalah olahragawan, yaitu olahraga bulu tangkis. Jadi masuk Pertamina itu gara-gara saya mengalahkan seluruh pemain Pertamina di Cirebon. Jadi saya di-hire tahun 69 masuk Pertamina bulan November itu. Bekerja terus, olahraga terus sampai umur 55 masih ikut main badminton. Beralih ke tenis. Ya intinya olahraga itu tidak berhenti. Nah, begitu saya pensiun, aku menikmati setengah tahun itu betul-betul full aku menikmati, nggak olahraga, nggak kerja. Karena saya dekat dari kantor sini, Klayan, tinggalnya di Jatimurta. Nah, tiba-tiba dapat panggilan untuk bekerja. Sampai sekarang ini ya pindah-pindah di Limo, di Koperasi Jakarta, Koperasi sini, dan lain sebagainya. Pada dasarnya untuk kesehatan ini yang penting adalah pertama, kalau waktu mudanya sudah ada basic olahraga, tuanya itu dengan rutinitas yang ringan saja itu ataupun berat juga, urat kita udah siap untuk menerima, tidak sakit. Hanya kaget sebentar, seminggu 2 minggu kesananya lancar. Nah, jadi obat, saya sempat terlena pada saat saya pensiun. Terlena kira-kira ada 3 tahunan terlena, sama sekali nggak olahraga karena kesibukan pekerjaan juga. Timbullah penyakit jantung, kena jantung ya, kena gula, kena tensi. Nah, begitu saya dinyatakan gula, pernah kena saya 700, saya di laboratorium 700. Saya masih bisa treadmill 700. Karena waktu itu kebetulan di tes treadmill juga. Belum
gula 700 aku masih bisa treadmill. Kemudian begitu dinyatakan 700, waduh aku kaget juga. Akhirnya saya kembali olahraga lagi, yaitu gerak jalan santai di alun-alun ikut grup. Dua ini kita kurangi lah. Asupannya kita atur. Gula cukup pagi saja, siang, sore, malam, dan minum harus banyak. Minum itu pagi saya bangun itu 2 gelas air putih hangat. Itu rutin itu. Karena minum air tuh sehari sedikitnya sebetulnya kalau sesuai dengan bobot badan ya. Kalau saya jatuhnya 2,1 liter lah, karena saya bobotnya 72. Kurang lebih 2,1 liter saya sehari. Nah, pagi saya sudah 2 gelas. 2 gelas itu putihnya saja. Belum kopinya. Saya kopi pahit minum kopi. Karena kopi pahit juga untuk jantung dan untuk gula. Nah, belum jus wortel karena saya menjaga mata saya masih kerja, jadi pakai jus wortel. Belum lagi minuman lain seperti ketumbar, rebusan ketumbar untuk jantung dan untuk kolesterol. Rutin Tiap hari secangkir. Alhamdulillah yang tadinya saya sholat nekuk susah pada saat kita tahiyat itu susah nekuk kakinya. Begitu minum rutin itu dan olahraga itu hilang itu, lemes, pokoknya enak gitu sekali. Jadi yang penting olahraga rutin, tiap hari harus ada pembakaran. Nah, keringat itu keluar, pembakaran itu bisa dari tangan, bisa dari kaki. Misalnya saya kerja, mergaji atau ngangkat segala macam di rumah ini, itu juga keringetan, itu juga bagus. Tapi tidak mengena ke jantung. Menurut saya nih, saya bukan dokter, saya orang awam. Cuman saya merasakan kalau jalan kaki, gerak kakinya apa sepeda atau jalan kaki, pokoknya kakinya bergerak dan keringetan, itu di samping pembakaran gulanya juga, jantungnya juga sehat. Jadi ada efek ke jantung kalau kaki. Tapi kalau cuma tangan aja gerak segala macam keringetan, itu menurut saya yang saya rasakan, saya bukan awam medis lah. Tapi saya rasakan itu kurang mengena jantungnya itu kadang-kadang. Nah ini saya kemarin sempat kena COVID juga. Tapi 10 hari saya sembuh, dan selama COVID tensinya aku nggak pernah lewat 36,5, tidak pernah lewat. Gulanya bagus, oksigennya tidak pernah lewat 95. dirawat di rumah sakit. Isoman aja. Isoman dulu. Iya, ya. Dan saya sembuh. Ya karena mungkin fisik saya siap untuk diobatin, sehingga kalau orang fisiknya sehat, artinya sering diolah, itu diobatin cepat sembuh. Beda dengan yang fisiknya sudah lemah, tidak pernah. Ya. Selain yang tadi diceritakan, barangkali masih ada yang harus ditambahkan. Silakan Pak, ditambahkan. Oke. Ya, sedikit masih ada tambahan ya, barangkali bermanfaat. Kadang-kadang orang bilang, oh Pak Sodam sehat ya, panjang umur. Oh karena nggak banyak pikiran. Itu salah menurut saya. Pikiran tetap banyak, namanya kita hidup ya, aktif. Bukan itu sebenarnya. Yang penting adalah kita di dalam hasil kerja, di dalam menolong, di dalam apapun, kita ikhlas. Tidak ada kita kalau berbuat itu ikhlas kan, Tidak mengharap balasan. ya. Dan kalau kita misalnya kita kerja dapatnya segitu, ya udah kita terima. Jadi ikhlas dan menerima itu bikin kita tuh panjang umur, karena kita tidak terus dendam. Jangan ada, lebih bagus plus di depan, tapi jangan ada dendam ya. Jadi kalau saya nggak lagi marah sama anak buah, habis itu sebentar lagi ya ketawa biasa, nggak ada dendam. Daripada kita gerundel. Dan kita harus berpikir bagaimana caranya hidup ini, di mana saja tempatnya, kita harus bisa bermanfaat, terutama buat keluarga dan untuk tetangga, karena tetangga itu adalah saudara dekat ya. Untuk tetangga juga dan untuk yang lain-lain. Artinya kita berusaha badan kita ini, hidup ini harus bermanfaat buat orang lain. Ya, Oke. itu Ya. aja sebenarnya. Luar biasa. Ya, tambahannya mudah-mudahan ini adalah nasihat yang sangat fundamental ya, semua orang bisa, karena ikhlas tuh nggak ada modalnya kan, modalnya cuman ya ikhlas. Oke ya, salam compang-camping, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak.